Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Kanwil DJKN yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita sampaikan untayan tasakur yang teramat mendalam kehadirat Allah Rabbul Izzat, karena sampai dengan hari ini, detik ini, kita masih dapat diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, panutan kita, pemimpin besar yang memang telah dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita yang hadir saat ini akan terekam dalam memberi beliau yang amat sangat kita cintai ini, sehingga mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum khotib melanjutkan khutbah ini, khutbah yang singkat ini, khotib berpesan kepada diri khotib pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam beberapa minggu terakhir kita mendengar, kita melihat, dan kita membaca di grup medsos betapa ada satu peristiwa yang sebenarnya biasa saja, tapi karena ini adalah orang yang luar biasa, selebritas, akhirnya menjadi hal yang luar biasa, yaitu apa? Kematian Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansa. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kok bisa dua orang ini tadi yang mati, yang meninggal, sedangkan tiga orang lainnya tidak meninggal, padahal dalam satu mobil. Saya kemudian menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa likulli ummatin ajal."
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya setiap umat, setiap orang itu punya batasnya, punya batas umurnya, dan apabila batas umurnya telah sampai maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan barang sesaat. Kematian Vanessa Angel ini memberikan banyak inspirasi dan introspeksi kepada diri kita semua. Bahwasanya ternyata ya, kematian beliau menimbulkan berbagai macam intrik dan berbagai macam cerita. Di medsos banyak yang mendoakan, tapi banyak juga yang menghujat. Dan kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya dan selayaknya untuk mendoakan yang terbaik kepada beliau ini. Semoga kematian beliau dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah ya, telah wafat. Tapi barangkali ini adalah yang terbaik, dan barangkali ini adalah sesuatu yang bagi mereka syukuri. Kenapa mereka syukuri? Saudaraku yang berbahagia, di dalam manajemen gibah disampaikan bahwasanya ketika kita menyampaikan, ketika kita mencaci maki, ketika kita membicarakan aib orang lain, maka kita apa? Seperti apa? Seperti binatang ternak, balhum ado. Jadi kalau misalnya kita membicarakan aib saudaranya kita sendiri ya, itu apa namanya, amal kebajikannya itu tadi, kebajikan kita tuh ditransfer. Akhirnya apa? Naik dia, keburukannya berkurang. Makanya di sini sering saya sampaikan bahwasanya kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa bareng sekarang di kabinet, karena apa? Karena waktu itu orang yang benci dengan Pak Jokowi, wah, mencaci makinya sangat luar biasa, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang apa? Yang membicarakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, yang akhirnya timbul yang namanya fitnah. Begitu juga Pak Prabowo, banyak yang nggak suka, akhirnya diserang sana sini, sehingga dua orang tersebut akhirnya apa? Mungkin bisa-bisa jadi berkurang itu dosa-dosanya. Yang ada adalah apa? Tambahan saldo dari banyak orang yang mencaci makinya, tambahan saldo dari banyak orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan. Dan ini kalau dalam sisi fitnahnya, waduh, luar biasa ya. Itu nilai bobotnya lebih tinggi lagi. Makanya oleh karena itu tadi, kalau bahasanya ini tadi sering saya sampaikan, ini adalah salah satu tips baru bisa masuk surga. Tips baru bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Itu tadi, dicaci maki terus itu tadi itu berhum anak. Dia lebih baik, lebih buruk dibandingkan binatang. Itu manajemen hibah itu tadi, ada yang dibicarakan jelek-jelek itu berkurang terus pahala itu. Oleh karena itu saudaraku yang berbahagia, kejadian ini memberikan satu introspeksi kepada diri kita, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang berjauhan pasti akan mengalami kematian. Tapi bagaimana setelahnya? Kemarin hari Sabtu saya di Bel ya, hari Jumat Kamis malam ya, saudara meninggal. Bukan karena penyakitnya diabetes 600 dan sebagainya waktu itu dalam keadaan rendah, tapi kemudian meninggal. Tetangga sebelah rumah meninggal. Tetangga sebelah rumah seorang pengusaha ya, punya anak satu ya, kemudian dia menikah, kemudian cerai, nggak punya anak, meninggal, kemudian karena terus memikirkan anaknya ya, istrinya meninggal, akhirnya dia juga meninggal. Masya Allah ya. Akhirnya rumah, tanah, perusahaan semua menjadi rebutan keponakan-keponakannya. Ini jadi introspeksi, oh bagaimana mungkin ini tadi. Nanti ditanya hartanya, ditanya bagaimananya, tapi tidak ada banyak legasi, tidak ada banyak peninggalan-peninggalan baik yang mungkin ditinggalkan. Oleh karena ini memberikan inspirasi kan, oh, dia nggak punya peninggalan, nggak ada wakaf, itu Masya Allah nih. Ini jadi memberikan inspirasi buat kita bahwasanya kita harus sebanyak-banyaknya untuk beramal. Tentu dengan sesuai dengan masjid ini tadi, ikhlas. Jemaah yang berbahagia. Saya masih teringat salah satu ustadz besar di negeri ini ya, ketika ditanya sama penyidik itu tadi, penyidik Mabes, dia nangis, dia masukkan. Nangis yang luar biasa. Kenapa ustadz menangis? Saya memikirkan yang kondisi begini saja yang saya anggap ini adalah benar. Saya tidak melakukan aksi-aksi kejahatan. Ditanyanya sungguh luar
berjam-jam. Bagaimana nanti saya di alam kubur? Bagaimana nanti saya di alam akhirat? Pak Ustadz jangan nakut-nakutin kita dong. Saya bukan nakut-nakutin. Saya introspeksi kepada diri saya sendiri bahwasanya ternyata ini tadi apa yang telah dilakukan di dunia ini semuanya ditanyakan. Sehingga mungkin jamaah sekalian pernah mendengar ada satu hikayat atau cerita ketika ada seorang kaya raya konglomerat meninggal. Sebelum meninggal itu tadi diwasiatkan, barang siapa yang mau menemani aku di alam kubur, ya, setengah hartaku buat kamu. Kemudian ada satu yang akhirnya saya mau petani miskin. Dia punya satu kapak doang. Akhirnya dibawa tuh ya, diatur gimana caranya supaya tetap bisa hidup gitu ya. Akhirnya dikubur, sama-sama dikubur ya. Di hari pertama didatengin malaikat, kamu siapa? Saya ini tadi. Kapak dari mana nih? Punya saya sendiri, belinya dari mana? Punya ditanya lagi hari berikutnya, belinya di toko apa? Terusnya belinya kapaknya itu bagaimana? Oh pokoknya macam-macam. Sampai berhari-hari ini akhirnya dia nggak jadi. Ya udah deh, saya balik aja, tolong. Saya nggak mau melanjutkan ini tadi. Kenapa? Ya Allah, saya itu semuanya itu harta-harta yang saya miliki walaupun sekecil apapun itu tadi ditanya luar biasa sama malaikat. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu saudaraku yang berbahagia, apa yang membuat kita bisa lepas dari alam kubur dan siksa alam kubur? Salah satunya adalah mari sama-sama kita menjadikan salawat ini adalah bacaan utama kita sehari-hari. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi nanti syafaat Rasulullah SAW nanti ketika kita dalam keadaan merana sekali ya, nanti salawat itu akan datang kepada kita. Nanti akan menjadikan mudah-mudahan ini tadi bisa menyelamatkan diri kita di alam kubur maupun di alam perhitungan nanti. Saudaraku yang berbahagia, semoga saja khutbah yang amat singkat ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua. Mari sama-sama kita jadikan di dalam hidup kita ini amal soleh yang benar-benar ikhlas. Kemudian yang kedua, kita jadikan inspirasi kematian menjadi sesuatu yang hinggap dari kita. Bahwasanya kematian itu bukan karena usia, kematian itu bukan karena status sosial, kematian itu bukan karena kekayaan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jangan kira kalau misalnya ada yang dikubur di Memorial Park San Diego Hill ya, itu katanya harganya bisa 1,6 miliar gitu loh. Nanti malaikat kulunun dulu, assalamualaikum, mohon maaf nih, boleh gak saya tanya? Kagak gitu. Nggak ada seperti itu. Sama di Memorial Park San Diego Hill atau di kuburan kampung ataupun mungkin di laut meninggalnya, sama semuanya. Kalau amal kita tidak cukup, nanti malaikat-malaikat yang nanti akan berbicara. Kalau bahasa kiranya ada hitung-hitungannya. Saudaraku yang berbahagia, dan yang ketiga tadi saya sampaikan, jadikan kita salawat ini sesuatu yang nggak ada yang menolak gitu. Semuanya diokein ya. Bahkan ketika kita dalam keadaan hadas gitu pun Allah bolehkan. Saudaraku yang berbahagia, semoga khutbah Jumat yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita ya. Barakallahu lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat ini menjadi Jumat berkah bagi kita, Jumat penuh kemanfaatan bagi kita, dan kita doakan dengan penuh kekhusyuan ya.
Mungkin di sini ada saudara-saudara kita yang hari ini saat ini masih sakit, Allah sehatkan kembali. Yang sedang punya utang, Allah bayarkan, Allah lunaskan. Yang sedang dalam keadaan belum punya jodoh, Allah berikan jodohnya. Dan buat ibu kita, ya, saudara terus ibu kita, bapak kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan. Yang sudah tiada, Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tertinggi. Salah satu syarat dimakbulkannya doa, salah satu syarat adalah mendoakan orang lain yang orang lain tidak tahu. Mari sama-sama kita berdoa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.